Ya, Tes tes. dah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Selamat pagi, Kak. Saya Brian Zulkosim dan rekan saya Doni Adi Negara pada kesempatan pagi hari ini akan mempresentasikan tentang usaha yang akan kami jalankan, yaitu Ya, bat bata ringan DBS dari Perkasa Pembangunan Jaya. Oke. Pertama-tama tentang kami, Perkasa Pembangunan Jaya merupakan usaha yang bergerak di bidang penyediaan barang konstruksi. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Wibawa Mukti 2 nomor 26 Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Sistem penjualan yang digunakan adalah sistem penjualan langsung, direct selling, dan sistem penjualan tidak langsung, indirect selling. Ada pula visi dan misi yang akan kami terapkan di sini, yaitu menjadi perusahaan penyedia bahan material bangunan bata ringan berkualitas dengan memberi solusi material bangunan yang handal melalui produk inovatif dan ramah lingkungan, tanpa melupakan kewajiban sosial masyarakat. Misi yang kami miliki yaitu menyediakan produk berkualitas yang ramah lingkungan, meningkatkan penetrasi produk bata ringan di Indonesia dengan memberikan edukasi dan memastikan ketersediaan produk. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang terpadu kepada kontraktor mulai dari pemberian pengetahuan teknis material, pengedukasian pekerja, dan pengawasan dalam pemasangan. 4, yaitu menyediakan solusi yang menyeluruh kepada owner dalam penggunaan bahan bangunan. Kelima adalah aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial penyediaan rumah tinggal yang higienis bagi masyarakat tidak mampu. Produk yang akan kami jual yaitu bata ringan DBS. Produk ini diproduksi dengan teknologi tinggi berstandar SNI, dikelola oleh SDM yang profesional dari bahan material bermutu tinggi. Proses kontrol produksi yang ketat melalui serangkaian pengujian yang tepat sehingga dihasilkan produk yang bermutu tinggi. Target pemasaran produk kami yaitu para kontraktor maupun pemborong bangunan untuk dinding perumahan, perkantoran, ruko, dan sebagainya. Tidak hanya untuk pasar di kota-kota besar, saat ini rumah-rumah yang dibangun di daerah pun sudah semakin banyak mencoba menggunakan bata ringan. Dan itu akan menjadi target pemasaran kami juga. Namun keuntungan bata ringan yang kami buat antara lain berat jenis yang ringan dan kuat sehingga beban konstruksi jadi ringan dan membuat menjadi stabil dan tidak turun serta tahan terhadap gempa sehingga cocok untuk tanah yang labil dan bangunan tinggi. Ukuran yang akurat sehingga menghemat plesteran, perekat, dan membuat susunan lebih rapi dan mudah dikerjakan. Lalu pengerjaan jauh lebih cepat karena bentuknya yang besar di mana skala 1:12 sehingga menghemat biaya tukang. Tahan terhadap panas, api sehingga membuat ruangan lebih sejuk dan hemat energi listrik ataupun AC. Lebih murah harganya dan gampang didapat. Kemudian ada analisis kebutuhan sumber daya yang akan dilanjutkan oleh Doni. Kepada Doni dipersilakan. Ya. Dibuka ya slide-nya. Nah, yang pertama analisis kebutuhan sumber daya yang pertama itu ada money atau uang. Dari tersebut ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total. Biaya tetap sendiri itu ada biaya alat, di mana biaya alat yang kita pakai itu ada mixer bata ringan, ada foam generator, cetakan manual, serabak kecor. Itu totalnya Rp71.400.000. Lalu ada biaya sewa tanah per tahun
per tahunnya yaitu 84 juta rupiah. Jadi jumlah dari biaya alat dan biaya sewa tanah per tahun 155.400.000 rupiah. Biaya variabel atau ada biaya sewa lahan, ada biaya bata ringan ada biaya produksi bata ringannya, itu hasilnya 575.000 rupiah. Jadi biaya total yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel ada 155.970.900. Untuk usaha awal kami membutuhkan 5 orang, di mana 5 orang tersebut ada 2 orang bagian produksi, 1 orang bagian percetakan dan penggilingan, dan 2 orang bagian marketing dari produk. Oke, lanjut ya. Ya. Selanjutnya ada analisis break-even point. Nah ini bisa dilihat ya, ada nilai margin kontribusi break-even point-nya. Jadi kita akan balik modal atau akan menerima keuntungan ketika kita sudah menjual 479 unit atau 479 meter kubik. Nah, pengawasan dalam bentuk rupiah itu bisa lihat. Jadi biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 tahun itu ada 12.950.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan per bulan tuh ada 29.050.000 rupiah. Dan pendapatan per hari yang kami targetkan itu 3.250.000 rupiah. Lanjut. Nah, dari maaf, sebentar. Nah, dari data di atas tadi sebelumnya, untuk menghasilkan mengembalikan modal sebesar 155.975.000 dengan penghasilan per hari yang tadi 3.250.000 rupiah, kami membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan dengan itu sekitar 479 meter kubik produk yang kami jual, dan selanjutnya kami dapat meraup keuntungan sebesar 78 juta per bulan. Lanjut. Oh, udah ya. Ini kayaknya Ya, salah slide. Oh, ada yang ini ada. Ada grafiknya. Oh, ada Tapi ya grafiknya. doang sih. Mau lu share dari lu? Iya, iya. Nah, ini untuk grafik DP-nya ya. Jadi kan bisa dilihat di sini untuk pengembalian modal tuh sekitar 479 unit. Jadi ini yang arah horizontal itu unitnya, ini vertikal itu uang yang kita terima. Nah, ini bisa dilihat potongannya garis ini antara TC dan TR tuh di sekitar 479 unit ya. Nah, penjelasannya itu yang tadi saya bacakan. Jadi kira-kira kita membutuhkan waktu 2 bulan untuk dapat balik modal. Ya, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Silakan Brian, temanmu ada yang nanya nggak? Ayo, mungkin dari beberapa investor di sini ada yang ingin tahu lebih lanjut, tertarik. Udah, nggak ada. Kamu kalau Oke. jualan bata, itu jualan itu yang produksi kamu apa orang lain? Dari kami juga, Pak. Produsennya kamu juga. Kamu punya pabriknya. Ya, Pak. Yang tadi ada tempat produksinya di Jatiasi, Pak. Gedein dong suaramu. Ya, kami ada tempat produksinya, Pak, di daerah Jatiasi, Bekasi. Di daerah Jati AC. Mesinnya apa aja? Mesinnya itu tadi ada, sebentar, ada mixer bata ringan, ada foam generator, ada cetakan manual, sama bucket cor. Sama bucket ya. Terus satu hari memproduksi berapa? Untuk satu harinya kita target tuh 10 meter kubik. 10 meter kubik. Nggak punya mesin gergaji segala. Oh, enggak, Pak. Terus motongnya gimana? Dipotong pakai golok gitu. Pakai cetakan manual hidden ya? Kamu harus pahami dulu caranya bikin itu gimana. Ya. Terus Iya, Pak. 575.000 tadi angka apa? biaya produksinya, Pak, per 1 meter kubik 575 ya. Terus kamu jual berapa? 900.000, Pak. Berapa? 900.000 per meter kubik. 900.000 per meter kubik. Nggak kemahalan tuh. Hebel aja cuma 800 ya. Kemahalan nih, Pak. Dulu yang saya nggak tahu kamu gimana caranya. Belum bandingin harga. Dan bandingin. Iya, Nah, Pak. kemudian dari situ kamu dapat untung berapa menjual satu kubik itu? 325.000, Pak. 325.000. Kenapa angka 525 itu jadi pendapatan kamu? Maaf, Pak, 525. Maksudnya 325 ribunya, Pak. Enggak, yang 525 kan tadi jadi pendapatan kamu kan? Oh, 575 575. tadi itu modal Itu biaya produksi produksi per meter kubik, Pak. per kubiknya, Pak. Sehari 10 kubik. Iya. Iya, targetnya demikian. 5 juta tadi apa? Kamu sebut tadi investasi apa itu? Coba caption kamu coba buka lagi. Oke. Pakai PowerPoint apa guanya tuh? Keseluruhan yang ada halaman kiri yang keseluruhan itu.
Belum banget tahu. Terus. Coba yang sebelah kiri itu di ini. Yang sebelah kiri, bukan. Yang kamu kan masang PowerPoint itu sebelah kirinya kan ada datang ke kampus deh. Kapan gitu? Ya. Iya, Pak. Kamu 400 itu untuk apa aja? Maaf Pak, tadi putus-putus. Sebagai contoh, money ini gimana? Money. Biaya tetap. Money itu maksudnya uang itu maksudnya. Iya, Pak, modal. Biaya alat 71.400.000 kan? Iya, Pak. Itu umurnya berapa lama? Oh iya, belum di ini. Untuk umur alatnya berapa lama belum dicari tahu, Pak. Ntar kami Nah, tambahin. kalau 71.400 itu gimana cerita? Gini deh, kamu ke gedung B besok ya. Tanggal merah besok, Pak. Besok tuh tanggal merah. Hari Pancasila, Pak. Iya, Pak. Iya. Enggak, Hari Pancasila emang libur ya, Pak? enggak. Biasanya enggak upacara. Oh, enggak. Berarti baru tahun ini libur. Ya, bisa jadi. Saya malah belum tahu. Saya juga dengar-dengar aja katanya gitu, Pak. Lumayan sih. Oh, gitu. Kamu senang libur ya? Kalau harinya pas, Pak, seneng aja. Kayak orang Bali ya. Orang Bali seneng libur, Pak. Iya, Bali kan banyak libur. Cocok saya di Bali berarti, Pak. Oh iya betul. Libur. Amin. Bengong. Nggak produktif apa-apa. Ya, kamu udah kayak gini aja. Kini kamu tutup. Saya masuk ke yang kedua aja. Baik, Pak. Mohon maaf. Oke, teman-teman. Kurang lebih ya mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siapa lagi? Next group. Saya Pak sama Aldiana. Gina. Ya udah. Kamu bikin apa, Adel? Kita produksi stiker, terus kayak semacam keyring gitu Pak, gantungan kunci. Stiker tuh maksud lo apaan? Kayak gini Pak, stiker. Ya, Stiker atau stiker apaan? stiker dekorasi gitu Pak. Ya udah, silakan deh. Gimana sih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia dengan teman saya Aldiana.
Nama toko kami FAB Goods, K-pop Fanmade Merchandise. Ini toko ya? Toko online-nya gitu Pak nanti namanya. Latar belakang usahanya, kelompok musik pop Korea Selatan saat ini semakin berkembang. Kelompok musik ini bahkan sudah memasuki pasar dunia. Perkembangan yang sangat pesat didukung oleh penggemar mereka yang juga semakin banyak. Penggemar yang banyak inilah yang disebabkan oleh musik yang semakin beragam serta visualisasi artis atau idol itu sendiri. Agensi grup musik yang masuk dalam urutan pertama agensi terbaik di Korea Selatan yaitu SM Entertainment memiliki beberapa boyband dan girl band terkenal. Masing-masing dari boyband maupun girl band tersebut menduduki peringkat teratas dalam tangga lagu di Korea Selatan. Indonesia sendiri menempati posisi ketiga sebagai negara dengan penggemar musik Korea Selatan terbanyak di dunia. Jenis usaha yang akan kami jalankan yaitu pembuatan merchandise fanmade. Fanmade sendiri memiliki arti buatan seorang penggemar. Contoh dari barang yang dijual yaitu seperti stiker, gantungan kunci akrilik, dan reusable cup atau botol minum daur ulang. Semua jenis barang tersebut akan didesain dengan menggunakan wajah idol versi kartun yang akan digambar sendiri. Tujuannya, yang pertama memberikan kebahagiaan tersendiri kepada sesama penggemar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pembeli dengan menjual produk yang berguna dan berkualitas sesuai fungsinya. Yang ketiga, memberikan layanan yang cepat dan ramah kepada pembeli. Yang keempat, menjadi toko yang dapat dipercaya oleh pembeli. Jenis produk. Yang pertama ini ada idol sticker, yaitu merupakan stiker kartun idol. Kami akan membuat berbagai macam desain stiker sesuai sikap foto idol dalam ukuran kertas A6 dan potongan KitKat, sehingga pembeli tidak perlu memotong stiker satu persatu. Yang kedua ada acrylic keychain. Bahan dasar akrilik cukup terkenal di kalangan penggemar K-pop sebagai bahan dasar official merchandise. Selain karena bahan yang tidak mudah pecah, akrilik juga dapat dicetak sesuai dengan desain yang diinginkan. Yang ketiga, ada reusable cup. Selain karena dapat membantu lingkungan dengan cara tersebut, menggunakan reusable cup dengan desain idol favorit tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar K-pop. Selanjutnya ada target pasarnya. Pertama itu tuh boleh survei oleh media Times, 90% itu perempuan, 80% itu laki-laki. Terus untuk umur penggemarnya Gedein lagi deh suaranya. Umur penggemarnya itu paling banyak itu berkisar umur 20 sampai 27 tahun. Nah, terus untuk pekerjaan dari penggemarnya itu paling banyak adalah pelajar sekitar 54,6%. Jadi target pasar penjualan itu dari kita yang berdasarkan perempuan usia 20 sampai 27 tahun dan bekerja sebagai untuk kapasitas produksinya menggunakan dua metode pemesanan barang yaitu pre-order dan ready stock. Metode pemesanan ready stock akan kami barang karena barang tersebut ini tidak memakan tempat penyimpanan yang banyak dan cukup mudah untuk disimpan. Akan tapi untuk reusable cup akan menggunakan metode pre-order. Sistem pre-order reusable cup yaitu batch pre-order akan kami tutup setiap 1 minggu sekali dan akan dicetak dalam waktu 2 hari lalu kemudian dikirim. Untuk kapasitas produksi, kami akan membuat desain khusus untuk 4 grup K-pop yaitu NCT, EXO, aespa, dan Red Velvet. Kami akan membuat 3 desain stiker untuk masing-masing grup sehingga akan ada 12 desain. Suaranya kok nggak kedengeran ya? Oh? Kedengeran nggak, Wak? Kecil banget tadi, Nak. Dari awal tadi ngomong. Tadi suaranya nggak kedengeran, memang dibikin gitu apa gimana? Coba Din. Halo. Gedein lagi Din.
Ina. Nggak kedengeran ya? Udah, Din. Tapi Ada gedein kedengeran. lagi. Kedengeran. Gedein dikit lagi, coba ngomongnya. Belum kedengeran ya? Udah. Udah. Udah kedengeran. Udah, tapi kecil. Mau gua aja. Di mana? Lanjut aja kali ya. Terus untuk gantungan, untuk setiap stikernya akan kami cetak sebanyak 20 buah untuk penjualan pertama. Lalu untuk gantungan kunci akan kami buat dua desain setiap grup. Setiap desain akan kami cetak 10 buah. Halo, dari tadi nggak ada suaranya, gimana ini? Din, gue aja, Din. Ya udah deh. Untuk kapasitas produksi, kami akan membuat desain khusus untuk 4 grup K-pop, yaitu NCT, EXO, aespa, dan Red Velvet. Kami akan membuat 3 desain untuk masing-masing grup, sehingga akan ada 12 desain stiker. Dan setiap stikernya akan dicetak sebanyak 20 buah untuk penjualan pertama. Untuk gantungan kunci akan kami buat 2 desain setiap grup. Setiap desain akan kami cetak sebanyak 10 buah. Dan untuk reusable cup akan kami batasi sebanyak 15 buah setiap batch-nya. Next, Din. Tenaga kerja untuk awal memulai usaha hanya 2 orang, yaitu saya dan Aldiana sendiri. Kami membagi tugas menjadi manajer, pengelolaan aplikasi, pengemasan, pengiriman, serta pengelolaan uang. Pengadaan bahan. Idol sticker dan decoration sticker. Bahan yang digunakan yaitu bahan white vinyl ukuran A6. Maaf, ukuran untuk awalnya ini ukurannya A4 ya. Vinyl adalah jenis bahan stiker dengan permukaan yang halus dan mengkilap dan mempunyai ketahanan akan air. Lalu untuk akrilik keychain, bahan yang digunakan yaitu akrilik yang dicetak 2 sisi dengan gantungan silver clasp. Akrilik merupakan lembaran plastik yang mirip dengan kaca, namun memiliki bobot yang lebih ringan, tetapi kuat dan tidak mudah pecah. Reusable cup, bahan yang digunakan yaitu plastik polipropilin atau PP5 dan gambar akan disablon pada plastik sehingga tahan lebih lama. Plastik PP5 cenderung kaku namun lebih kuat jika dibandingkan dengan tipe plastik yang lain. Biaya produksi. Jenis pengeluaran kami yaitu investasi, pengadaan material,
gaji, upah dan lembur, layanan daya dan jasa, operasional transportasi dan akomodasi, pengemasan, biaya tak terduga, dan pajak perusahaan. Rincian pengeluaran per bulannya. Untuk ini itu investasi. Totalnya ada 12.040.000 mencakup beli meja, ring light, phone holder, handphone, printer, alat cutting, dan printer Bluetooth. Lalu ada perlengkapannya, kotak penyimpanan, gunting, cutting mat, cutter, tape dispenser, kain pel, sapu, keset, dan tempat sampah, totalnya 675.000. Lalu untuk barang atau bahannya yang akan dibeli setiap bulannya, ada kertas stiker, selotip, amplop packing, plastik packing, reusable cup-nya, akrilik keyring, dan tinta printer, jumlahnya 31.046.000. Dan biaya operasionalnya ada listrik 3.500.000. Untuk fixed cost-nya ini totalnya ada 16.215.000. Dan variable cost-nya 5.817.000. Selanjutnya akan dicoba oleh Aldina. Lalu untuk biaya total, biaya total seluruhannya itu untuk proses praproduksi maupun pasca produksi sebesar 22.032.000 dengan pemasukan kurang lebih 18.900.000 per bulan, dan keuntungan dapat itu bisa 9.060.000. Dengan detail penjualan per bulannya, untuk stiker idle-nya 300 piece, stiker dekorasinya 450 piece, akrilik keyring-nya 180 piece, dan reusable cup-nya 90 piece. Dan break even point-nya tadi dari variable cost-nya itu kan 16.215, fixed cost-nya 16.215, variable cost-nya 5.817, dan keuntungannya tadi per bulan itu 9.060.000. Terus berdasarkan tabel BP-nya itu kita akan mendapat BP itu dalam kalau kita bisa menjual 5 pieces per harinya. Ya, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanya? Silakan, ada yang nanya enggak? Kalau tidak ada, saya mau nanya. Coba yang produksi tadi gimana ceritanya? Bukan sebelumnya. Nah, di situ pekerjanya berapa? Anda punya pekerja jumlahnya berapa? Cuman kita berdua, Pak. Kalian berdua, ya. Nah, ini stiker idol 300. Berarti ada berapa? Sehari kamu harus nyelesain berapa? Untuk percetakannya sendiri bisa dalam 1 hari gitu, Pak, dicetak misalkan meskipun kita target penjualannya per hari itu 20 pieces, tapi untuk proses produksinya itu bisa sehari itu bisa 50 lebih gitu, karena dalam 1 kali cetak A4 itu bisa langsung jadi 4 stiker. Nyetak kamu sendiri ya? Iya, Pak. Iya. Terus stiker dekorasi? Kurang lebih hampir sama apa sama yang stiker idol, karena kan ukurannya tadi juga sama yang stiker idol. Begitu pula akrilik keychain dan itu ya, keyring ya. Dan reusable cup. Ya. Reusable cup itu sehari kamu bikin berapa? Untuk reusable cup-nya kita produksinya mingguan, Pak, 15.
ya. Misalnya Senin kamu bikin stiker, kemudian stiker dekorasinya. Mungkin nggak? Mungkin. Terus kamu jualannya kapan? Jadi misalkan kan kita sudah punya desain ya Pak. Nah nanti kita desainnya itu kita upload di kayak semacam Shopee, Tokopedia gitu Pak. Terus? Nah nanti itu sambil, jadi kayak misalkan ada yang beli, maksudnya jadi kita udah sambil nyetak juga gitu Pak, jadi nggak harus nunggu ada yang beli untuk stikernya. Tapi kan kalau beli kan kamu harus klien. Kenapa Pak? Maaf. Kalau ada yang beli gimana? Gimana? Shopee-nya kan call kamu. Ya. Iya Pak, nanti Terus ada ada apa namanya komen dari kamu gini kepada pembeli itu. Nah waktumu kira-kira kapan? Itu mungkin bisa diselingin sama pas kita produksi sih Pak, maksudnya. Padahal itu kan anytime ya, dia nanya ya kamu harus segera menjawab. Iya. Iya. Ya. Iya Pak. Kira-kira bisa nggak kamu bikin sambil jualan? Bisa. Itu satu ya. Kemudian yang keduanya kamu beli meja buat apa? Untuk ngeletakin kayak printer gitu-gitunya sih Pak kalau meja. Oh gitu. Jadi selama berhari-hari coba kamu buka. Udah kamu buka? Ya, kamu beli meja kan? Terus ada itu, nah meja itu nggak perlu pakai kursi ya, jadi kamu nanti bersila di lantai gitu. Atau gimana? Iya. Lupa Pak, maaf kursinya. Ya, bukan perkara lupa. Nah, kemudian kamu punya phone holder, punya handphone, printer, itu umurnya berapa lama? Printer Bluetooth. Bisa sampai 2 tahunan. Bisa sampai 2 tahun. Ya, padahal kamu tadi bikin yang 300 tadi apa? Yang 300 dan 450 tadi apa? Itu target penjualan Stiker, tiap bulan. ya, target penjualan. Nah, kalau 2 tahun berarti itu kali 24 ya. Iya. Ya. Iya Pak. 2 kali 24, sehingga satu printer itu kontribusinya pada produksi berapa rupiah? Nggak dihitung ya? Mana nih? Maksudnya jadi itu di harga barangnya gitu ya Pak? Dibagi bulan Ya pemakaian. iyalah. Kalau kamu punya misalnya nih, angkot harga 200 juta, gimana kamu bisa menghitung pengembalian angkot itu? Kalau kamu nggak tahu jumlah penumpangnya. Ya. Nanti ketemu saya ya. Koreksiannya ya. Iya Pak.
Oke, silakan ditutup. Banyak nih yang salah, yang kurang. Sama dengan yang tadi tuh, Brian itu. Silakan ya. Iya, Pak. Pak. Next group siapa? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok berikut siapa? Saya Pak sama Claudia. Ya udah, silakan. Silakan. Claudianya datang. Ada Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Mujri dan Claudia Lovelia dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang usaha kami berdua, yaitu Foodies Catering. Yang pertama ada profil usaha, nama usahanya Foodies Catering, nomor teleponnya 02172700116, lalu ada nomor WhatsApp 085892633187 dan beralamat di Kampung Baru, Jalan Menunggal 2, RT 4 RW 2, nomor 24, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Lalu di sini ada kontak usaha Foodies Catering yang tadi bisa lewat telepon, WhatsApp, Instagram, terus kita juga ada di GrabFood dan GoFood. Lalu di sini ada permasalahannya. Yang pertama, masalah pada saat ini banyak sekali makanan yang dijual di pasaran yang kurang memenuhi kriteria makanan sehat, bersih, dan bergizi. Hal ini tentu saja membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi angka kecukupan gizi. Lalu di sini kita ada solusinya. Oleh karena itu, catering makanan sehat dapat menjadi solusi terbaik dalam kondisi seperti ini. Di sini kita ada tujuan usahanya, yaitu untuk mengenalkan produk makanan sehat sejak dini yang baik bagi kesehatan tubuh sebagai investasi jangka panjang, lalu memperoleh keuntungan. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain secara tidak langsung, dapat mengurangi jumlah pengangguran. Di sini kita ada konsep usahanya, yaitu yang pertama produk yang dijual sehat, bersih, dan bergizi, lalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, lalu strategi pemasaran yang diterapkan cukup sederhana karena promosi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sosial media. Ya, di sini ada data pemiliknya, ada saya, Aulia Mujri, lalu ada Claudia. Ya, lanjut Claudia. Aspek pasarnya yang pertama, barang yang ditawarkan berupa makanan sehat. Yang kedua, target pasar perusahaan, event resmi, mahasiswa, acara non formal, acara semi formal. Yang ketiga, pesaing semua toko makanan dan usaha catering yang menjual makanan yang sama. Nah, aspek pemasarannya itu promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, terus memberikan tawaran seperti potongan harga. Nah, langkah-langkah promosinya yang pertama, membuat akun sosial media, kedua, upload foto dan video dari produk. Ada analisis SWOT-nya, strength-nya, masyarakat yang cenderung konsumtif dan memperhatikan efisiensi waktu, tempat, dan tenaga, lebih memilih hal seperti ini ditangani oleh pihak tertentu yang kompeten. Weakness-nya, pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan terkadang hanya berpatok pada waktu tertentu. Jadi, kami harus handal melobi pihak yang menjadi target pasar. Opportunities-nya, saingan belum banyak dan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Threats-nya, makanan cepat basi dan banyak pihak lain yang akan menipu usaha kami.
Analisis 4P-nya, yang pertama tuh ada produknya sendiri, salad sayur, salad buah, nasi merah plus ikan atau ayam panggang, plus sayur brokoli, plus salad. Nah, yang kedua promotionnya melalui Instagram dan brosur. 3, price-nya itu ada 3 paket sendiri. Yang pertama silver harganya 65.000, platinum 70.000, dan gold 75.000. Keempat, flash alamatnya sendiri ada di Kampung Baru, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Analisis keuangannya, yang pertama permodalan. Untuk permodalan kami mengambil dari pinjaman keluarga sebesar Rp24.657.000. Yang kedua, pengeluarannya sendiri untuk membeli bahan perlengkapan barang dan promosi totalnya sebesar Rp21.857.000. Yang ketiga, biaya operasionalnya Rp2.800.000. Keempat, keuntungan dari ketiga paket kita tuh yang silver ada Rp15.000, platinum Rp20.000, dan gold Rp25.000. Sekian dari pemaparan Hoodies Catering kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang tanyakan nggak? Claudia. Not responding. Claudianya nggak ada, Pak. Kayaknya ini deh internetnya, Pak. Ya? Bentar, Pak. Iya, nggak ada, dia tiba-tiba keluar, Pak. Oh gitu. Terus partnernya? Bentar, saya, Pak. Kamu, Aulia? Iya. Kamu tuh jual makanan apa aja? Itu Pak tadi ada salad sayur, salad buah, terus ada paket nasi plus ikan atau ayam panggang ditambah sayur brokoli sama ditambah salad, Pak. Terus satu paketnya itu modalnya berapa? Modalnya yang silver itu 50.000, iya 50.000. Yang platinum juga 50.000, yang gold sekitar 50 sampai 55.000, Pak. Itu modalnya ya? Iya, Pak. Terus kamu jual berapa? Ini, Pak, di silvernya 65.000, platinum 70, dan gold 75, Pak. 75. Nah, dari situ kamu untung berapa? Untungnya kalau dari silver kita untung 15.000, platinum 20.000, sama gold semua 25 kalau nggak salah, Pak. Nah, terus itu kira-kira sehari kan bisa masak untuk berapa orang? Kalau sehari sih kita kayak
Ini Pak kan ada di Gojek sama di Grab ya Pak. Nah itu kita ngambilnya untuk salad dan buah mungkin per porsi 10 porsi, salad sayur 10 porsi, salad buah 10 porsi, nasi. Kalau yang paket nasi itu kita kayak ini aja sih Pak, kayak mungkin kayak restoran yang lainnya. Jadi ada yang mesen baru kita masak gitu Pak. Halo. Suaramu kok hilang? Ya Pak, nih tadi kalau misalkan sayur sama salad buah kita bakal nyetok per harinya itu 10 porsi. Tapi kalau misalkan ternyata ada penambahan lagi, kita bakal bikin mendadak gitu Pak. Nah terus kalau untuk paketnya nasi ayam yang sayur sama salad itu kita juga bikinnya kayak mendadak gitu Pak. Kalau untuk di via Gojek dan Grab ya Pak. Tapi kalau kayak ada pesanan kayak, kenapa Pak? Ongkos Gojek itu biasanya berapa? Kalau ongkos Gojek itu kan ini Pak, pembelinya yang itu, Oh iya, yang nanggung. berapa kira-kira? Kira-kira kalau misalkan kurang lebih, kalau misalkan 1 sampai 2 kilo mungkin cuma 10.000 sih Pak. Kalau yang jauh-jauh mungkin 15 sampai 20.000. Tapi kan terkadang kalau Gojek sama Grab itu suka ada promosi gitu Pak, kalau ongkir-ongkir gitu Pak. Kita ambil misalnya 15.000 ya. Iya Pak. Berarti yang premium tadi kamu jual, di tangan pembeli nilainya jadi 80.000 ya. Sedangkan yang gold itu sekitar 100.000 ya. Iya Pak. Satu porsi gitu. Iya Pak. Oke. Kira-kira konsumen yang mau beli siapa? Konsumennya yang beli remaja sih Pak, sekitaran remaja sampai orang dewasa. Remaja sampai orang dewasa Pak. Nah iya. Sama orang kantor sih Pak biasanya. Ya. Kamu makan sehari sekali makan itu 100.000, ya 75.000 lah. Kalau 3 kali makan berarti 225.000 untuk makan orang sekitar 10 juta ya sebulan ya. Ya, belum minum loh itu. Kan kamu nggak jualan minum kan? Iya Pak. Nah, kira-kira gimana? Untuk para pekerja yang sebelum jadi manajer itu make sense nggak segitu? 10 juta makannya doang. Belum minum lagi. Ini Kalau menurut kita make sense Pak. Iya. Soalnya sebelum kita juga udah ada usaha yang duluan ngepeloporin makanan sehat, kayak yang The Good Habit, Salad Stop, itu bahkan kalau di Grab di Go sendiri bisa 90.000 per menunya. Nah, iya. Ya kalau menurut saya kalau untuk dapat makanan sehat itu emang nggak murah Pak. Betul. Masalahnya adalah kamu tuh kan debutan, orang baru gitu loh di situ. Ya kan? Kalau misalnya emaknya Ivan Gunawan gitu, dia mau jual 500.000 juga nggak ada masalah. Gitu. Tapi kamu mestinya nggak bisa atau nggak boleh terlalu oportunis untuk menjual sebesar itu. Gitu. Ya Pak. Ya. Nah, oke. Kemudian kan kamu jualan makanan premium ya? Ya Pak, ada yang nggak premium juga Pak. Tadi ada paketnya Pak, 3 paket. Jadi yang paling premium tuh yang gold. Jual itu, walaupun mungkin kelasnya kelas yang di bawah gold, tapi kan itu makanan premium ya? Iya. Ya. Ya Pak. Di samping bahannya kamu harus bahan premium, itu juga dapurmu harus premium juga gitu. Ya. Iya Pak. Kamu nggak boleh pakai kayu bakar misalnya. Misalnya ini. Ya, iya. kan? Terus
Kamu harus, kalau masaknya memang harus masak cepat-cepat, masak lambat-lambat, kan gitu toh. Peralatan itu semua kan harus ada. Ya, Ya, Pak. nah, coba lihat itu apa investasi kamu. Bentar, Pak. Loh, mana ini malah Claudia yang datang. Mana daftar investasi kamu mana? Sebentar, Pak, lagi dicari Aul. Nah. Ini, Pak. Yang perlengkapan, Pak, barang. Ada kompor gas. Terus ada perlengkapan catering, peralatan masak, pisau, penggorengan, perlengkapan makan, dan box makanan. Halo? Iya, Pak. Suaramu kok nggak keras? Di sini ada perlengkapannya, kita ada kompor gas 2 tungku, perlengkapan catering, peralatan masak, pisau, penggorengan, perlengkapan makanan, sama box makanan, Pak. Udah gitu doang. Iya, Pak. Kayaknya investasi di bawah deh, Ul, yang ada kulkas. Itu tadi peralatan. Terus di sini investasi kita freezer, kulkas 4 pintu. Claudia, Ya, Pak. saya pesen kulkas 4 pintu seharga yang kamu punya ya. 8 juta ya. Sold out, Pak. Sold out. Itu limited edition, Pak. Limited, malah limited lagi. Iya, limited. Hanya saya saja yang boleh belinya. Bapak nggak boleh. Saya nggak boleh. Enggak. Kenapa? Karena Bapak duitnya lebih banyak, jadi harganya mungkin dinaikin lagi. Oke, kamu ini ada aja. Kemudian pemasaran dan promosi. Oke. Biaya listrik 1 bulan 400.000. Kamu nyuri nih pasti listriknya ya. Kulkas 4 pintu kan listriknya gede, sekitar 250 gitu. Ya. Iya, Pak. Itu kenapa cuma 400.000? Ingat loh, kamu tuh ngobrol soal masak dengan orang yang bisa masak. Ayo. Kita kong kali kong, Pak, sama PLN-nya. Enak aja. Freezernya harganya berapa? Oh. Freezernya lupa, Pak, harganya, Pak. Astaga. Lupa, Pak. Ada yang miss, Pak. Terus gimana kalau kamu bikin misalnya mayonnaise cream gitu? Pakai apa? Gimana, Pak? Kalau misalnya kamu harus bikin mayonnaise sehat, kamu pakai apa? Mayones yang sehat. Tinggal beli aja, Pak. Kalau ada beli, kenapa harus buat susah-susah? Tinggal beli kan nggak sehat.
Ada aja Pak Sekarang yang udah, Pak. jual mayones yang sehat gitu. Sekarang kan udah ada Pak mayones yang kurang lemak, Pak. Iya, dan tuh harganya biasanya mahal. Itu makanya kalau kita ngebuat di makanan harus penuh perhitungan juga, Pak. Karena mayones sehat juga tetap ada kayak kalori dan lemaknya. Ngajarin ya. Itu kamu kenapa nggak beli blender, nggak beli juicer, nggak beli mixer, alat-alat pemutar gitu tuh? Maaf Pak, tadi ya Excel-nya itu yang salah Pak, ini yang benar Pak. Baru ketemu. Halo, Iya Pak. ini ya hari Rabu kamu ketemu saya ya, Paul, Iya Pak. Insya Allah Pak. jam setengah 8, jam 8 pagi. Saya hari Rabu mau ini Pak, mau ke lab Pak. Mau Oh, bikin benda uji buat TA. terus hari Kamis. Bisa sih Pak, tapi mungkin ya Hari pagi. Jumat. Iya Pak, pagi Pak. Iya Pak, pagi Pak. Insya Allah Pak. Hari Kamis atau Jumat ya Pak. Iya. Ya gitu ya, silakan pamit. Wah ini pusing ya baca. Iya Pak. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nggak ada lagi kan? Kita lanjut minggu depan ya. Iya Pak. Oke, ini siapa ini? Aulia. Ya, kita lanjut minggu depan. Kita ketemu. Presentasi berikut siapa? Habis Aulia siapa? Angel Desi, Pak. Angel sama Desi. Oke. Oh, Joni sama Desi ya? Iya, Pak. Ya, siapin ya. Oke, selamat siang. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, Pak. Iya Pak. Siang Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Udah Terima kasih Pak. Pak.